Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada keluarga besar Ama Yogyakarta yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah SWT yang pada kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan kajian rutin, kajian mutiara ilmu yang setiap hari Jumat telah kita dengarkan. Semoga ini membawa kemanfaatan bagi untuk kita semuanya. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syawal di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati Allah SWT, pada Jumat kali ini saya akan menyampaikan kajian mutiara ilmu yang berkaitan atau bertema maksud larangan jujur dalam kemaksiatan. Jujur menjadi salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur disebut sudah tertanam dalam diri seseorang secara umum. Jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan kita oleh sehari-hari. Seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Seseorang yang menanamkan sifat jujur akan mendapatkan manfaat baik dalam hidupnya, antara lain perasaan kita tenang, hati kita juga tenang, terbiasa bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu hal pekerjaan, dijauhkan dari perilaku melanggar norma, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Sesungguhnya kejujuran melahirkan keberkahan dan kebaikan pada pelakunya, sedangkan kebohongan menyelamatkan sementara dan menghancurkan selamanya. Kita semua pasti sepakat bahwa jujur, terus terang, berkata benar merupakan sifat terpuji dan layak diteladani. Namun ada kalanya sikap itu justru dilarang karena membawa bahaya. Contohnya di dalam hal jujur dalam kemaksiatan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin atau orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa. Sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakan padahal Allah telah menutupinya. Lalu ia berkata, "Hai fulan, tadi malam aku telah berbuat dosa begini dan begitu." Sebenarnya di malam hari Tuhannya telah menutupi perbuatan dosanya itu, tetapi di pagi harinya dia menyikapi perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah. Muttafaqun alaih. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sekilas saja di atas terasa aneh, ya kan? Mengapa ketika berbuat dosa dan tidak jujur justru diampuni oleh Allah, sedangkan orang yang jujur tidak mendapat ampunan. Ketidakjujuran dalam kemaksiatan bukan berarti berbohong, ya, karena kejujuran dalam hadis di atas adalah ketidakjujuran dalam arti tidak menceritakan kesalahan dan dosa. Setidaknya ada satu alasan penting tentang hal itu. Orang yang berbuat dosa kemudian jujur dan menceritakan kepada orang lain akan membuka kemungkinan dilakukannya dosa serupa dalam lingkungan yang lebih luas. Ketika suatu kemungkaran diumbar begitu saja dan dianggap biasa, maka akan melahirkan gerakan masif untuk melakukan kemungkaran itu, seperti korupsi, riba, menggunjing dan kemaksiatan lainnya yang mungkin terasa biasa di sekitar kita. Misalnya seorang guru yang jujur berkata kepada muridnya, "Saya dulu pernah melakukan berbagai maksiat, ya kan, mabuk-mabukan, mencuri dan berzina.
Kemudian saya bertaubat dan memperbaiki diri hingga akhirnya menjadi guru seperti sekarang. Bayangkan jika perkataannya didengar oleh murid, tentu bisa menimbulkan kemungkinan munculnya pemikiran bahwa mabuk-mabukan dan kemaksiatan lainnya adalah hal biasa di benak muridnya. Karena gurunya pernah melakukannya. Pun ketika anaknya jatuh melakukan dosa, mereka memiliki alasan, tidak apa-apa, ya berbuat dosa seperti itu. Dulu guruku juga melakukannya, dia sendiri pernah bilang begitu. Padahal mungkin tindakan guru atau maksud guru menceritakan pengalamannya, dosanya karena landasan kejujuran untuk sebagai motivasi agar tidak melakukan hal tersebut kepada murid-muridnya. Tetapi apa artinya kejujuran jika pada akhirnya justru mencetak pelaku-pelaku baru dalam kemaksiatan? Sementara dalam hadis lain ditegaskan, ketika seseorang berbuat dosa kemudian orang lain mengikutinya karena terinspirasi oleh pelaku pertama, maka dosa yang mengikuti mengalir juga kepada pelaku pertama, atau bisa disebut juga dosa jariyah, dosa bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu dan pahala dari orang yang melakukannya sesudahnya tanpa memberi pahala mereka sedikit pun. Orang yang melakukan suatu perbuatan buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Riwayat Muslim. Artinya ketika seseorang melakukan kemungkaran dan memutuskan bertaubat lalu tidak menjadikan perbuatan dosanya, maka secara tidak langsung dia telah membuka sunatan hasanatan dan menutup kemungkinan terpunya sunatan sayyi'atan. Karenanya jika di antara kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan kemungkaran, lebih baik segera menyesali diri, memohon ampun dan bertaubat daripada menceritakan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perilaku kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian lalu bertaubat kepadanya. Niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik, dan jika kalian berpaling maka sungguh aku khawatir karena akan ditimpa azab pada hari yang besar kiamat. Surat Al-Hud ayat 3. Demikianlah penyampaian kajian Mutiara Ilmu pada Jumat kali ini tentang maksud larangan jujur dalam kemaksiatan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, kita bisa mengambil hikmahnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.